Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita dilimpahkan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan semua aktivitas kita. Oke. Hari ini semoga semuanya siap belajar ya. Kemudian juga sebelum belajar silakan salah satu siswa itu berdoa ya. Dan semoga kita bisa menerima ilmu hari ini dengan baik. Oke. Kedua ya, silakan kita absen dulu ya. Siswanya Ibu lihat semuanya pada masuk semua. Dan setelah ini ya, kita masih dalam masa pandemi ya, COVID-19. Semoga anak-anak masih tetap di rumah. Jangan lupa mau kemanapun setelah pulang ya, kita harus cuci tangan. Cuci tangannya juga jangan lupa yang benar ya. Begini, kemudian gini ya, kemudian diginikan ya, dan sebagainya. Jangan lupa ya, selalu menggunakan yang namanya masker ya. Kemanapun perginya harus menggunakan masker. Oke, jadi kita minggu yang lalu itu sudah mempelajari tentang petani ya. Jadi petani dari dataran rendah, dataran tinggi dan sebagainya. Nah, hari ini itu juga masih berhubungan dengan apa? Iya, yang namanya tanaman ya. Kalau padi kan pasti tanaman ya. Jadi hari ini tema kita hari ini adalah juga tentang tanaman, tumbuh-tumbuhan. Itu adalah di depan Ibu sudah ada tanaman ya. Kemudian ada bunga kembang sepatu. Kemudian juga ada bunga asoka ya, yang berhubungan dengan bunga-bungaan ya. Kemudian juga ya, hari ini semoga masih semangat ya. Dimanapun anak-anak mau di rumah, mau di sekolah, mau dimanapun tetap harus semangat. Karena kalau nggak semangat, yang ininya juga nggak akan semangat ya. Jadi harus semangat dimanapun berada. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya tumbuhan. Tumbuhan itu struktur dan fungsi dari bagian tumbuhan. Di sini ya, di papan tulis sudah bisa dilihat ya. Nah, di papan tulis ini ada yang namanya bagian tumbuhan. Di bagian tumbuhan itu ada akar. Kemudian ada batang, ada daun, ada biji, ada buah, dan ada bunga. Itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian di sini apa fungsinya? Kalau akar itu pasti fungsinya sebagai pengokoh bagian tumbuhan. Kemudian juga dia menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah. Fungsi batang itu adalah mengambil dari akar, kemudian menyalurkannya ke seluruh bagian tanaman. Daun fungsinya pasti sudah tahu ya, yang namanya proses fotosintesis. Kemudian biji, nah biji ini kalau dia banyak bijinya, kita juga banyak mendapatkan untuk diproduksi lagi ya, disemai kembali. Kemudian buah itu hasil yang kita dapatkan. Sama bunga juga. Tapi kalau bunga itu hanya untuk keindahan, kalau buah kita bisa untuk konsumsi. Nah, di sini juga ada mahkota ya, bagian tumbuhan dari bunga kembang sepatu. Nah, jadi di sini ada mahkotanya yang indah pasti ya, di atas paling atas. Kemudian di sini yang bagian kecil-kecilnya ya, itu ada kepala sari. Ini contohnya ya. Nah, ini ya contohnya. Di sininya ya, itu adalah benang sari ya. Yang kecil-kecil ini benang sarinya. Kemudian ini tangkai putik. Paling atas itu adalah kepala putiknya.
Kemudian yang kecil-kecil berwarna kuning ini adalah kepala benang saiknya, ya. Kepala saik. Kemudian ada ininya bernama benang saiknya. Nah, itu adalah bagian dari tumbuhan kembang sepatu. Di sini, ya, setelah kita mempelajari tentang struktur dan bagian tumbuhan, kita akan mendapatkan sebuah pertanyaan. Jadi ibu akan nanya, apa fungsi dari bagian tumbuhan ini tadi? Nah, apa fungsinya? Ya, oke. Jadi berarti sudah bisa menjawab ya. Kemudian juga kalau bagian keduanya itu adalah bagian manakah dari tumbuhan yang berfungsi untuk melestarikan tumbuhan tersebut? Iya, pasti udah tahu semua. Iya, namanya biji. Kalau ini adalah biji alpukat sama kacang hijau, ya. Ini adalah termasuk salah satu untuk mempertahankan yang namanya kelestarian tumbuhan itu. Jadi kalau ditanam lagi, tumbuh lagi, ambil lagi bijinya, tanam lagi, dan seterusnya. Kemudian kita lihat lebih jelasnya di buku tema 3 halaman 20 ya. Itu ada tentang fungsi struktur dan fungsi bagian dari tumbuhan itu sendiri ya. Ada akarnya, fungsinya sebagai pengokoh, kemudian untuk menyerap mineral dan air ya yang ada di dalam tanah. Kemudian ada batang, bunga, daun, buah, dan biji ya. Jadi setelah kamu memahami pelajaran itu, pasti bisa dong ya menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Nah, silakan ya dijawab pertanyaan ini. Nomor 1 apa, nomor 2 sampai nomor 5. Setelah selesai ya kita akan koreksi. Kemudian kita juga akan mengamati ya. Selain bunga kembang sepatu, kita akan mengamati yang namanya bunga asoka. Nah, di bunga asoka ini ya ada terdapat akarnya. Kalau akarnya nggak ibu cabut ya karena terlalu kuat. Jadi semakin kuat akar, dia akan semakin kokoh, tidak mudah tergoyahkan. Diterpa angin juga seperti apapun dia akan kokoh. Kemudian ada daun ya, ini daun. Kemudian ada bunga ya. Kemudian juga ada batangnya. Ini batang ya. Kalau akarnya nggak kelihatan karena nggak bisa dicabut. Nah, jadi setelah kita melihat ya kegiatan hal ini, kita bisa menyimpulkan ya. Apa kesimpulannya? Yang pertama itu fungsi ya. Yang pertama itu adalah fungsi bagian dari tumbuhan. Yang kedua, strukturnya apa aja? Apa aja yang terdapat di dalam tumbuhan? Nih ya, yang ada di sini. Kemudian juga di sini kita bisa menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan. Kemudian juga untuk minggu depan ya kita akan mempelajari yang namanya ini ya, masih tentang lingkungan, tentang padi, tentang teh, ini tumbuhnya di mana gitu ya. Oke, cukup sekian dari ibu pelajaran hari ini ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, silakan berdoa dimulai. Nah, cukup ya untuk ketercapaian dari materi ini ya. Semoga anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian juga kita selalu berdoa ya agar kita terbebas dari segala penyakit apapun. Oke, sebaiknya cukup sampai di sini pelajaran hari ini dan sampai jumpa.